kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Senang boleh menjumpai Bapak Ibu, dan mari saudara kita bersaat teduh sebagaimana biasa. Sebelum kita beraktivitas hari ini, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang kami alami hari ini. Engkau menjaga dan menyertai sepanjang malam istirahat tidur kami, dan oleh karena itu kami boleh hadir di hari ini semua karena anugerah-Mu. Dan kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu sebelum kami mau masuk dalam seluruh aktivitas kami hari ini. Mengurapi kami, membuka hati pikiran kami supaya apa yang kami baca dari firman-Mu tidak untuk kami lupakan, tetapi itu menjadi rema dalam hidup kami dan menjadi kekuatan kami untuk melangkah di hari ini. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, satu ayat di 1 Tawarik pasalnya yang ke-16 ayat 34 dikatakan begini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Saudara, syukur adalah komponen ikhlas yang pertama dan tentu terpenting dalam kehidupan kita. Amin. Namun demikian saudara, banyak orang yang masih keliru dalam menerapkan rasa syukur. Mereka hanya sekedar mengucapkan atau mengakui, bukan merasakan perasaan syukur itu. Ya, sekedar di bibir, bukan mencoba memasukkannya ke dalam hati. Saudara, rasa syukur adalah kemampuan kita menikmati apa yang sedang kita alami. Intinya adalah rasa nikmat di dalam hati. Bersyukur adalah menikmati perasaan syukur itu. Nah, di dalam pemazmur di Mazmur 119 ayat 7 dikatakan begini. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Saudara, mengucap syukur tanpa benar-benar menikmati perasaan syukur itu sama artinya dengan tidak jujur dengan diri sendiri. Mengapa? Karena mengatakan apa yang tidak dirasakan. Dan ternyata saudara, banyak juga orang yang hanya benar-benar bersyukur jika yang diperolehnya adalah hal-hal yang dianggap menyenangkan saja. Mestinya bersyukur itu kan kita lakukan setiap kali kita menikmati sesuatu, ya menyenangkan atau tidak. Ya kan? Jadi syukur itu kita lakukan ya, setiap kali kita mengingat segala sesuatu itu yang datangnya dari Tuhan. Amin. Anda pasti ingat apa yang diungkapkan Rasul Paulus supaya hatimu penuh melimpah dengan syukur. Demikian dia katakan di dalam Kolose pasal 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, ungkapan ini justru harus hadir, ya kan? Bukan pada saat semua berjalan menyenangkan, tetapi pada saat yang sulit dan pada saat dia mengalami penderitaan.
Dengan kata lain, bersyukur itu sama pengertiannya dengan menerima dan merasakan nikmat pada setiap keadaan yang kita alami. Kecenderungan manusia yang sulit untuk mensyukuri dan menikmati apa yang ada di tangannya karena selalu mengharapkan yang belum dimilikinya. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang yang penyakitan kusta. Saudara, dari 10 orang yang sudah mendapatkan dan merasakan kesembuhan, hanya 1 orang yang datang untuk bersyukur. Saudara bisa lihat itu di Lukas pasalnya yang ke-17, mulai dari ayat 11 sampai ayatnya yang ke-19. Nah, mengapa mereka tidak mau bersyukur dan berterima kasih atas kesembuhan yang telah mereka terima? Itu karena yang aktif bekerja adalah pikirannya, bukan hatinya. Akibat dari sulit bersyukur adalah mengeluh dan mengeluh. Sama seperti bangsa Israel yang sedang di padang gurun. Dicatat dalam perjanjian lama yang selalu mengeluh, sehingga Tuhan binasakan mereka. Lalu bagaimana cara terbaik untuk kita bersyukur? Saudara, cara terbaik untuk bersyukur adalah dengan mengenali dan menghayati rasa nikmat sekecil apapun dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sambil mengungkapkan dengan kata-kata syukur, puji Tuhan, terima kasih, dan istilah-istilah yang lain. Saudara, apapun yang sedang terjadi, baik atau buruk, hayatilah dan nikmati saja. Pastikan apa yang terucap dari mulut kita adalah apa yang kita rasakan di dalam hati. Inilah arti sebenarnya kata jujur. Dengan kata lain, bersyukur yang tepat itu kalau kita melakukannya dengan jujur. Bersyukur itu juga memberi pengaruh kepada ketenangan jiwa, saudara. Sebab pada hakikatnya bersyukur adalah mengingat Tuhan yang maha memberi. Dan Dia yang maha pemurah. Dia yang maha pengasih, maha penyayang, maha segala-galanya. Dan dengan terus mengingat segala kebesaran dan kebaikan Tuhan itu, kita bisa menemukan yang namanya ketenangan jiwa. Karena itu di dalam Mazmur 116 ayat 7, pemazmur berkata begini, "Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu." Apapun yang sedang terjadi hari ini, mungkin itu baik atau tidak baik, yang pasti satu hal, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Dan ingat bahwa janji Tuhan, segala yang baik yang Dia janjikan kepada bangsa Israel, kepada umat Israel, dan tentu juga menjadi bagian kita, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita bersyukur, bukan hanya ucapan di bibir saja, tetapi benar-benar keluar dari hati kita. Kita mau jujur, kita mau menyatakan rasa syukur itu karena dari hati kita. Amin. Sehingga ini akan memberikan ketenangan dalam jiwa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan yang kami baca, kami dengar hari ini, yang mengajarkan kami untuk mengucap syukur bahkan dalam segala keadaan, kami mampu laksanakan bukan hanya dengan ucapan bibir, tetapi benar-benar kami menikmati
segala sesuatu yang terjadi dan kami kembalikan syukur untuk setiap peristiwa yang terjadi. Berkati seluruh subscriber Galilea Network, seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kami untuk jujur kepada Tuhan, karena Engkau yang sudah memberikan yang terbaik untuk kami. Teristimewa hari ini kami ada bukan karena kami kuat, bukan karena kami gagah, tetapi karena anugerah-Mu semata-mata. Sebab tidak banyak orang memiliki hari ini. Ada banyak orang yang sudah tidak lagi punya hari ini. Kalau kami masih punya hari ini dengan segala kesehatan, kekuatan, itu karena Tuhan memberikan anugerah-Mu kepada kami. Karena itu kami mengucap syukur, dan apapun yang terjadi hari ini, kami hadapi dengan segala ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada